Partai Sinar Mas. Dengan saya adalah Dwi Apriyasari sebagai ketua partai dan di samping saya adalah anggota-anggota partai kami. Silakan Pak Dwi dari sebelah kiri. Nama saya Angga Irawan. Saya Alfani Sakatriamodo. Saya Ainun Najib. Saya Susafia. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus perekonomian khususnya yang mengenai pendapatan nasional di Indonesia. Berikut kasus yang pertama, yaitu anggaplah bahwa meningkatnya kepercayaan diri konsumen menumbuhkan harapan konsumen terhadap pendapatan masa depan dan jumlah yang akan dikonsumsi pada saat ini. Hal ini tentunya bisa diinterpretasikan sebagai pergeseran kurva konsumsi ke atas atau tingkat konsumsi di Indonesia meningkat. Nah, bagaimana pergeseran fungsi konsumsi tersebut dapat mempengaruhi investasi dan tingkat suku bunga di Indonesia? Serta bagaimana menurut saudara sekalian, mungkin ada pendapat atau usulan? Silakan. Jadi beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah tingkat konsumsi. Masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dalam bentuk masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pendapatan. Jadi masyarakat Indonesia lebih konsumtif. Ini disebabkan salah satunya tadi meningkatnya pendapatan, dan ada salah satu faktor lagi yaitu rendahnya suku bunga. Jadi mungkin hal ini disebab dalam pemikiran masyarakat enggan lebih suka konsumtif karena tingkat suku bunga bank yang cukup rendah. Masyarakat enggan menyimpan uangnya dalam bank. Mungkin salah satu dalam bentuk lain, masyarakat juga mudah dalam meminjam uang pada bank. Salah satu bentuknya bank tingkat suku bunga yang rendah, maka akan mempermudah dan memperbanyak jumlah masyarakat yang meminjam uang pada bank. Apabila sebaliknya, apabila tingkat suku bunga ini tinggi, maka konsumsi akan berkurang dan masyarakat yang menabung akan bertambah. Karena dalam melihat suku bunga yang tinggi, masyarakat akan gemar menabung karena timbal balik lebih besar. Ini juga berpengaruh terhadap investor. Jadi investor akan melihat, salah satunya juga memperhatikan tingkat suku bunga yang ada di Indonesia. Jadi apabila tingkat suku bunga ini tinggi, maka investor juga enggan dalam menginvestasikan perusahaannya di Indonesia. Namun sebaliknya, apabila tingkat suku bunga apabila tingkat suku bunga rendah, maka investasi akan lebih gemar berinvestasi di Indonesia. Jadi apabila kita menjadi calon legislatif, kita menawarkan solusi tingkat suku bunga pada titik equilibrium atau titik keseimbangan. Jadi menabung juga oke, konsumsi iya, investor ada. Kemudian pada kasus selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia mencanangkan di tahun 2045 akan menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan PDB atau pendapatan nasional sebesar 12-15%. Menurut saudara-saudara sekalian, bagaimana cara efektif yang dapat dilakukan pemerintah dalam menaikkan pendapatan nasional tersebut?
Jadi gini, langkah yang tepat yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan PDB itu salah satunya adalah membuat regulasi yang lebih mudah untuk dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negara kita. Jadi pemerintah dengan adanya mempermudah regulasi tersebut, maka diharapkan semakin banyak investor asing yang akan menanamkan modalnya untuk membuka usaha di Indonesia. Karena juga dapat ketahui investor asing itu juga membawa dampak positif yang banyak bagi perekonomian negara. Salah satunya adalah dengan adanya investor asing membuka usahanya di Indonesia, maka akan tersedianya banyak lapangan kerja yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dari Indonesia, sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan juga pengangguran, sehingga dampak baik pula untuk bertumbuhnya perekonomian dari negara. Kemudian juga dampak yang kedua adalah dari setiap investasi pastinya dikenakan oleh pajak. Jadi semakin banyak investasi yang dilakukan oleh orang luar negeri di Indonesia, maka semakin banyak pula pajak yang dapat kita pungut dari mereka, sehingga dapat menaikkan pendapatan dari negara kita. Kemudian juga semakin banyaknya dari usaha dari warga asing di negara kita juga dapat membuat menambah banyak jenis barang yang tersedia di pasar, sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, saya akan menambahkan untuk sektor yang kedua, sektor infrastruktur. Dalam Global Competitive Report tahun 2015-2016 yang disusun oleh lembaga World Economic Forum, Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara. Oleh karena itu, infrastruktur Indonesia masih berada di standar rata-rata, tidak baik maupun tidak buruk, cukup. Oleh karena itu, infrastruktur Indonesia masih tergolong lemah bagi investor asing. Tentunya dengan kelemahan infrastruktur yang ada di Indonesia, investor asing akan lebih cenderung untuk mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia sendiri. Contohnya masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah pemadaman listrik. Yang paling sering adalah hal tersebut. Pemadaman listrik ini akan menjadi faktor yang paling utama dalam perinvestasian bagi investor asing, terutama untuk perusahaannya sendiri. Yang kedua itu infrastruktur fisik yang kualitasnya kurang baik dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk tentunya. Tidak dapat dipungkiri, investor juga harus mempertimbangkan kondisi Indonesia secara geografis sendiri. Letak geografis Indonesia berada di garis khatulistiwa dan tentunya adanya area curah hujan tropis yang sering menyebabkan tanah longsor, gempa bumi, itu juga menjadi acuan bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil pemerintah adalah memperbaiki infrastruktur yang ada di Indonesia, baik secara fisik maupun non fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan yang ada untuk pendistribusian barang-barang yang tersedia di Indonesia agar dapat mencapai ke rata ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi untuk faktor selanjutnya yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan PDB Indonesia adalah memperbaiki sumber daya manusianya. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi pemerintah bisa memberikan kemudahan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian juga pemerintah juga bisa memberikan pelatihan sejak dini, sehingga mereka akan terbiasa dengan tantangan kerja yang akan datang. Kemudian untuk faktor selanjutnya, Untuk faktor selanjutnya
bisa diambil dari pendidikan juga, tetapi untuk memfasilitasi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki prestasi atau memiliki yang tidak memiliki atau berekonomian rendah, misalnya pemerintah memberikan beasiswa bagi mereka-mereka yang ingin meneruskan tetapi mereka mampu tetapi tidak didukung oleh perekonomian mereka sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya pemerintah memberikan beasiswa kepada masyarakat itu sendiri, tentunya masyarakat itu sendiri akan lebih giat, lebih semangat dalam berpendidikan agar masyarakat Indonesia sendiri ini memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang berdaya saing dengan dan tentunya jika masyarakat Indonesia sendiri sudah memiliki kualitas bersaing dengan luar negeri, tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak di Indonesia dan bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia sendiri. Terima kasih. Masyarakat Indonesia diharapkan semakin mudah dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, yang akhirnya masyarakat juga dapat memperoleh kesejahteraannya dan berdampak baik pula bagi perekonomian negara. Jadi selain itu juga dapat membuat investor asing lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia karena kan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di negeri tersebut. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan nasional di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, permasalahan perekonomian terutama di pelosok-pelosok desa masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan nasional yang tinggi belum menggambarkan kesejahteraan di Indonesia. Menurut saudara-saudara kalian, mengapa hal itu dapat terjadi? Untuk menanggapi permasalahan selanjutnya mengenai perhitungan pendapatan yang masih belum menggambarkan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan sendiri tidak bisa kita lihat dari pendapatan yang begitu banyak. Akan tetapi bisa dilihat juga dari kualitas masyarakatnya yang berada di Indonesia ini. Pendapatan di Indonesia ini pada tahun 2018 sudah mencapai 1.894,7 triliun. Kemudian kondisi masyarakat di Indonesia ini masih belum sejahtera. Dari kuantitasnya sendiri, penduduk di Indonesia ini sudah mencapai kurang lebih 270 juta jiwa. Banyaknya penduduk tersebut akan mengakibatkan tingginya beban pemerintah dalam mengurus masyarakatnya dengan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Kemudian pastinya juga pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut akan mengakibatkan banyaknya sekali pengangguran. Kemudian dari kualitas penduduk di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga banyak masyarakat yang kalah saing dengan pekerja-pekerja dari luar negeri, sehingga mereka terancam kekurangan pekerjaan, sehingga mereka akan menganggur, tidak memiliki pendapatan, dan malah menjadi beban dari pemerintah sendiri. Untuk masalah seperti itu, kami dari caleg ini akan melakukan sedikit upaya seperti menekankan laju pertumbuhan penduduk sehingga penduduk di Indonesia ini tidak akan membludak banyak dan pengangguran dapat teratasi. Kemudian merangsang masyarakat untuk berwira swasta sehingga masyarakat di Indonesia ini akan mempunyai pendapatan sendiri sehingga menambah pendapatan per kapita sehingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini terjamin. Terima kasih. Melalui rapat atau diskusi dari Partai Sinar Emas pada kesempatan kali ini dapat diambil kesimpulan melalui beberapa kasus yang tadi sudah saya berikan, maka pengaruh tingkat konsumsi yang tinggi terhadap investasi dan tingkat bunga dapat kita selesaikan atau terdapat solusi dari partai kami, yaitu
dengan menentukan tingkat suku bunga pada tingkat keseimbangan atau tingkat equilibrium, yang mana pada tingkat suku bunga keseimbangan akan menunjukkan permintaan akan suatu barang dan jasa seimbang dengan penawarannya. Kemudian pada kasus nomor 2, yaitu bagaimana cara efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga rencana pemerintah pada tahun 2045 PDB dapat meningkat sebesar 12-15% dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama mempermudah regulasi, kemudian yang kedua meningkatkan infrastruktur, kemudian meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan tunjangan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian pada kasus yang ketiga, yaitu mengapa pendapatan nasional tidak mencerminkan kesejahteraan, yaitu hal tersebut karena pendapatan masyarakat di Indonesia beragam dan penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan mengambil rata-rata dari seluruh pendapatan seluruh penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan penduduk di kalangan menengah ke bawah akan tertutupi oleh pendapatan penduduk di kalangan atas, dan kualitas masyarakat belum bisa digambarkan dari pendapatan nasional yang tinggi.